Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Farhanwardalimunte, kelas PJKR 3I 2019, Universitas Negeri Medan, NIM 61933111037. Di sini saya sebagai moderator dan sekaligus presentasi mata kuliah kurikulum, yaitu tugasnya membuat PowerPoint tentang Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Di sini saya akan mempresentasikannya. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini merupakan satu dari 4 Permendikbud yang ditetapkan tahun 2016, yakni Permendikbud nomor 20, nomor 21, nomor 23, dan nomor 24. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tersebut, yang dimaksud dengan standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Adapun beberapa prinsip pembelajaran yang digunakan. 1. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. 2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. 3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. 4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. 5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. 6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. 7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skills dan lain-lain. Kriteria pembelajaran. 1. Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. Sikap: menerima, pengetahuan mengingat, keterampilan mengamati. Sikapnya menjalankan, pengetahuannya memahami, keterampilannya menanya. Sikapnya menghargai, pengetahuan menerapkan, keterampilan mencoba. Sikapnya menghayati, pengetahuan menganalisis, keterampilan menalar. Sikapnya mengamalkan, pengetahuan mengevaluasi, keterampilan menyaji. Ada 3 desain dalam pembelajaran. Yang pertama, silabus. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, persiapan penyusunan RPP. 1. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. Yang pertama, alokasi waktu, jam tatap muka pembelajaran. Yang kedua, rombongan belajar. Yang ketiga, buku teks pelajaran. Yang keempat, pengelolaan kelas dan laboratorium. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Yang ketiga, kegiatan penutup. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran
menggunakan pendekatan penilaian otentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional atau instruksional efek pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring atau nurturing efek pada aspek sikap. Pengawasan proses pembelajaran. Yang pertama, pengawasan proses pembelajaran. Yang kedua, sistem dan entitas pengawasan. Yang ketiga, proses pengawasan. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.